kita berdoa dulu, silakan ke ruang kelasnya berdoa. Siap, sudah berdoa mulai. Agar meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Ayo maju maju.
kalau kalian mau sekolah itu lebih baik sarapan terlebih dahulu ya. Pelajaran hari ini itu pelajaran bahasa Indonesia. Kita kemarin di pelajaran kemarin itu sudah membahas tentang cerita. Coba Bapak mau tanya dulu, ada yang masih ingat nggak apa sih yang dimaksud fiksi dan non fiksi? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tidak? Kalau fiksi itu ya cerita tidak nyata atau halusinasi atau bayangan kita ya. Kalau non fiksi itu cerita ya nyata, orangnya ada, seperti itu. Pembelajaran kali ini kita sampai di bab 8, yaitu tentang sehatlah ragaku. Bapak aku mau tanya dulu, ada yang pernah mendengar kata raga sebelumnya enggak? Ya, di olahraga ada yang lain? Ya, Bro. Jiwa dan raga. Nah, teman kalian sudah menjawab yang pertama yaitu yang kedua jiwa dan raga, dua-duanya ada kata raga. Nah, kira-kira yang dimaksud raga itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Yang dimaksud raga itu apa? Ya, raga adalah fisik. Ada yang lain? Ya, satu. Raga adalah tubuh. Kata Superdi raga itu fisik, kata Sifatu raga itu tubuh. Dua-duanya benar, dua-duanya jawaban yang bagus. Nah, jadi malah ditambahkan sedikit, raga itu adalah badan, tubuh atau fisik kita yang dapat dilihat dan dapat dipegang atau disentuh. Kalau aku mau tanya, kalian sebelumnya pernah sakit apa belum? Pernah semua kan? Gak ada kan yang dari lahir sampai dewasa saking kuatnya gak pernah sakit. Ada gak? Pasti pernah sakit. Coba siapa yang berani maju ke depan buat Pak Wakil tanyain sakitnya apa, sebab sakitnya apa, terus cara sembuh dari sakitnya gimana? Ada yang berani? Nafla, coba maju ke depan. Sini aja biar enggak pulang. Nafla pernah sakit apa? Pernah sakit pusing ya, kira-kira sebabnya apa? Karena hujan-hujanan. Terus cara mengobatinya gimana biar sampai sembuh? Minum obat di rumah. Ya bagus, kasih tepuk tangan dulu Nafla. Nafla pernah sakit pusing, tapi dia cuma berobat di rumah saja, tidak sampai ke rumah sakit. Ada jenis penyakit yang harus berobat ke rumah sakit dan tidak perlu ke rumah sakit. Contoh penyakit yang tidak perlu berobat ke rumah sakit apa? Batuk, flu, terus pusing. Nah, contohnya tiga tadi itu termasuk gejala penyakit ringan, bisa disembuhkan di rumah atau ke bidan, tidak sampai ke rumah sakit kecuali sudah benar-benar parah. Ada juga penyakit yang gejalanya itu berat, harus langsung dilarikan ke rumah sakit, itu penanganan dokter. Contohnya penyakit apa? Sakit jantung, pintar, paru-paru, asam lambung juga bisa, demam berdarah juga bisa ya. Itu adalah beberapa penyakit yang perlu dilarikan ke rumah sakit. Pada pembelajaran kali ini Pak Ratu mempunyai tujuan atau harapan agar yang pertama kalian itu bisa membaca dengan nyaring. Membaca dengan nyaring itu gimana? Ada yang tahu nggak? Membaca dengan nyaring itu suaranya keras
tapi juga jelas. Yang kedua, kalian dapat mengetahui permasalahan di dalam cerita. Nanti Pak Ladu kasih cerita kira-kira masalahnya apa. Nanti kalian identifikasi. Yang ketiga, mengetahui tokoh dalam cerita berdasarkan fungsi dan peran atau sifatnya. Kan tokoh itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nanti kalian cari tahu kira-kira ini sifatnya apa ya. Yang keempat yaitu mampu menentukan fungsi, peran atau sifat tokoh dalam sebuah cerita. Kalau aku kasih kalian cerita, nanti kalian mengerjakan soal, ya. Misalnya si A ini sifatnya apa, terus yang tokoh utama yang mana, nanti seperti itu gambarannya, ya. Nanti Pak juga akan memberi kalian latihan soal seperti ini. Setelah itu nanti Pak Ladu mulai. Setelah ini Pak Ladu akan menampilkan sebuah video tentang materi kita hari ini, yaitu tentang tokoh. Ya. Sebelumnya kita tepuk kelas 4 dulu. Ya, kemarin masih ingat? Masih ingat? Kelas 4 siap. Kelas 4 siap. Kelas 4 siap. Siswa kelas 4 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya. Ya, masih semangat? Masih semangat? Tetap semangat. Terus masih semangat? Jadi setelah ini disimak dulu ya videonya, disimak secara bersama, didengarkan. Kita mulai belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang penting boleh dicatat ya. Buka tulisnya kalau ada yang Sebelum penting. kita lanjut, jangan lupa ya subscribe channel ini, like video dan share ke teman-teman kalian sehingga lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Sobat ilmu, tentu kalian sering ya membaca atau mendengarkan tentang cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Indonesia. Di dalam setiap cerita rakyat selalu terdapat tokoh cerita. Tokoh cerita adalah pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral atau sesuatu yang disampaikan pengarang. Tokoh pada cerita fiksi dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang dimaksud dengan tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan yang disebut dengan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar memanis cerita. Jika tadi ada tokoh utama dan tokoh tambahan, sekarang berdasarkan peranannya, tokoh cerita fiksi dibagi menjadi tiga. 1. Tokoh protagonis, 2. Tokoh antagonis, dan 3. Tokoh tritagonis. Sobat ilmu, siapakah yang disebut dengan tokoh protagonis dalam cerita fiksi? Tokoh protagonis adalah
tokoh yang dikagumi pembaca atau tokoh yang perilakunya sesuai dengan kehendak pembaca, menggambarkan watak yang baik dan positif. Tokoh ini sama dengan tokoh utama karena memiliki peran utama dalam cerita. Lalu, siapakah yang disebut dengan tokoh antagonis? Antagonis adalah tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis, penggambaran watak yang buruk dan negatif. Selain tokoh protagonis dan tokoh antagonis, ada pula yang disebut dengan tokoh tritagonis dalam cerita fiksi. Tokoh ini disebut juga dengan karakter ketiga atau penengah, menggambarkan watak yang bijak, berfungsi sebagai pendamai atau jembatan atas penyelesaian konflik. Cukup, ini tadi video tentang materi kita hari ini. Tadi kalau orang yang memerankan dalam sebuah cerita itu dinamakan apa? Dinamakan tokoh. Tokoh itu orang yang memerankan sebuah cerita yang ada di dalam cerita tersebut. Berdasarkan fungsinya, tokoh itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama apa? Tokoh utama. Yang kedua, tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Kalau aku minta ada 5 bacaan, nanti maju satu-satu untuk membaca dengan nyari ya. Yang pertama dari baca yang pertama dari sini aja ya. Yang keras suaranya. Tangan Helmi dan Helmi juga bisa membaca dengan nyaring, namun terlalu cepat, tapi yang ini sudah dapat membaca. Jadi ini tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan secara terus-menerus dan mendominasi cerita. Kalau di film, tokoh utama itu ibaratnya bintang film. Nah, dia itu yang sering muncul, selalu ada di dalam cerita. Itu namanya tokoh utama. Yang kedua ada tokoh tambahan. Sekarang si Nafla coba dibaca pengertian tokoh tambahan di sini aja. Tokoh tambahan. Nah, beri tepuk tangan Nafla. Sekarang di tokoh tambahan. Tokoh tambahan itu munculnya sekali atau beberapa kali. Yaitu muncul tidak sesering tokoh utama. Tapi kalau tidak ada tokoh tambahan, cerita menjadi kurang menarik. Jadi tokoh utama itu yang terus menerus tampil, dan ada tokoh tambahan atau tokoh pembantu yang membuat cerita menjadi lebih menarik. Nah, ini tokoh berdasarkan peran atau sifatnya itu dibedakan menjadi berapa? Menjadi berapa? Menjadi 3. Yang pertama tokoh protagonis, yang kedua antagonis, yang ketiga tritagonis. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu tokoh
dan sudah bisa membaca. Kita bahas dulu tokoh protagonis, tokoh yang dikagumi membaca atau tokoh yang perilakunya sesuai dengan kehendak pembaca, menggambarkan watak yang baik dan positif. Nah, ini kata kuncinya. Kalau tokoh protagonis itu sama atau mirip seperti tokoh utama, dia selalu banyak munculnya dan dia mempunyai sifat yang positif atau baik. Contoh sifat yang positif atau baik seperti apa? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Terus apa? Dermawan. Dermawan itu suka berbagi ya. Terus yang ketiga adalah suka menolong orang lain. Nah, bagus, itu adalah sedikit contoh dari sifat atau sikap baik atau sikap positif. Yang kedua ada tokoh antagonis. Coba si Ferdi baca tokoh antagonis. Nah, kasih tepuk tangan Pak Ferdi. Tokoh antagonis, tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik atau ketegangan, yaitu pembuat masalah atau pembuat onar yang dialami oleh tokoh protagonis. Tokoh antagonis sama tokoh protagonis itu selalu berseteru, nggak pernah akur, ya, nggak pernah akur. Penggambaran watak tokoh antagonis itu yaitu selalu berwatak buruk, mempunyai sifat buruk atau sifat negatif. Coba contoh sifat buruk atau negatif itu seperti apa? Sombong, durhaka. Ada yang lain? Kalau keras kepala itu termasuk baik atau buruk? Buruk. Susah dibilani, ngeyel, itu termasuk buruk, ya. Yang terakhir, coba Saukil dibaca. Kasih tepuk tangan Saukil. Dari 5 anak yang nah, semuanya sudah lancar-lancar dalam membaca. Sekarang kita ke tokoh protagonis. Disebut juga karakter ketiga atau penengah, menggambarkan watak yang bijak, berfungsi sebagai pendamai atau jembatan atas penyelesaian konflik. Misal, ada 2 tokoh yang saling bertengkar, mau berantem, terus ada orang datang misalnya, orang datang, terus jangan berantem itu baik atau buruk? Buruk, tidak baik ya. Lebih baik kita berdamai dan masalahnya segera diselesaikan tanpa harus berkelahi atau berantem. Itu yang memulai itu namanya sebagai tokoh tritagonis. Ya. Jadi tadi tokoh berdasarkan fungsinya ada 2, apa aja? Tokoh utama dan tokoh tambahan atau tokoh pembantu, itu berdasarkan fungsinya. Kalau berdasarkan peran dan sifatnya itu ada berapa? 3. Ada 3. Apa yang pertama? Protagonis. Yang kedua? Kalau misalnya dalam sebuah cerita ada orang yang mempunyai sifat sombong dan pendendam, itu kira-kira tokohnya memerankan sifat yang seperti apa? Antagonis, karena dia mempunyai sifat buruk. Kalau dia mempunyai sifat sabar, dermawan, rendah hati, itu termasuk memerankan protagonis karena sifatnya baik. Kalau sebagai penengah, misal dia memisahkan
dua orang atau menyelesaikan masalah antara dua orang agar tidak menjadi masalah yang lebih besar, itu termasuk tokoh cerita dongeng. Setelah ini pelaku akan menampilkan sebuah cerita, tapi kalian harus mencari tahu, nanti para dikasih punya mencari tahu judul, tokoh utamanya siapa, tokoh tambahannya siapa, terus yang protagonis, antagonis sama tritagonis siapa. Sudah maksud? Nanti menyimak cerita ya. Setelah ini Pak aku akan terlebih dahulu. Nanti kalian menuliskan judul ceritanya apa, judulnya apa, tokoh utama, tokoh pembantu, dicatat dulu sebelum kalian menyimak sebuah cerita. Nih, aku kasih sedikit tambahan. Dalam sebuah cerita itu jika terdapat masalah namun masalahnya bisa diselesaikan secara yang memiliki masalah, itu tidak ada tokoh tritagonisnya, juga tidak apa-apa kalau masalahnya bisa diselesaikan sendiri. Ya, sekarang simak ceritanya ya. Masih semangat? Masih semangat? Simak dulu ceritanya, nanti sambil menyimak. Oh, ini ceritanya judulnya apa ya? Kira-kira judulnya apa? Cerita rakyat dari Pematang berjudul Legenda Awang Sukma dan Telaga Bidadari. Pada zaman dahulu di wilayah Pematang ditumbuhi dengan pepohonan yang lebat dan rindang. Ada juga sebuah telaga kecil yang tidak begitu dalam. Telaga itu mempunyai air yang jernih. Meskipun musim kemarau, air di telaga itu tidak pernah kering. Di tengah telaga indah itu hiduplah seorang lelaki muda yang sangat tampan rupawan. Awang Sukma hidup seorang diri, tetapi ia adalah orang yang sangat hebat dan menjadi penguasa di daerahnya, sehingga masyarakat memberinya gelar Datuk. Selain berwajah tampan rupawan, Awang Sukma juga pandai meniup suling. Awang Sukma sering memburu burung yang menempel di pohon limau. Terkadang saat pohon limau sedang berbunga, maka burung-burung akan berdatangan dan berisap madu. Nah, burung-burung itu akan menempel dan akan menjadi santapan makan siangku. Ketika burung hinggap, sayapnya akan melekat. Apa aku bilang? Aku akan dapat banyak buah dari ini. Karena kesehariannya itulah, Awang Sukma dijuluki Datuk Suling dan Datuk Pulut oleh warga sekitar. Pada suatu hari, keanehan terjadi di daerah tersebut. Tiba-tiba tidak ada satupun burung atau serangga yang mendekati bunga limau yang sedang merekah. Ada apa ya? Kenapa mereka tidak mau mendekat? Awang Sukma pun mencoba mendekati bunga limau. Apa beracun ya? Jadi si burung tidak mau lagi makan dirinya. Awang Sukma tidak ambil pusing. Ia bersandar di bawah pohon limau dan memainkan sulingnya dengan nada-nada yang indah. Awang Sukma tertidur sangat nyenyak. Kemudian tiba-tiba
Awang Sukma pun mengintip para putri yang sedang bermain air di telaga. Wah, mereka cantik sekali. Kemudian Awang Sukma mengintip selendang mereka yang tadi digunakan untuk turun dari kayangan dan nantinya digunakan untuk kembali ke sana. Tanpa sepengetahuan mereka, salah satu selendangnya diambil oleh Awang Sukma dan dimasukkan ke dalam lumbung. Ayo kita segera pulang ke kayangan sebelum hari semakin gelap. Satu persatu bidadari itu mengambil dan memakai selendangnya. Di mana selendangmu? Kak, apakah kalian melihatnya? Hah? Di mana kau meletakkannya? Kami tidak melihat selendangmu. Seluruh bidadari itu panik. Sementara Awang Sukma terkekeh di balik pohon besar. Maafkan kami, Dik. Kami harus meninggalkanmu. Kakak. Putri bungsu adalah putri yang paling cantik. Karena merasa sangat sedih, ia terus menangis dan badannya tidak berdaya. Melihat hal itu, Awang Sukma segera keluar dari tempat persembunyiannya. Tuan Putri, kenapa kau menangis? Aku kehilangan selendangku, jadi aku tidak bisa kembali ke kayangan. Untuk sementara, tinggal bersama hamba. Sang putri bungsu tidak punya alasan untuk menolak. Akhirnya ia pun setuju untuk tinggal sementara dengan Awang Sukma. Awang Sukma terpana dengan kecantikan putri bungsu ini. Kalau aku menyukaimu, maukah kau menjadi istriku? Karena putri bungsu sudah cukup mengenal Awang Sukma, ia pun setuju dan mereka melangsungkan pernikahan. Mereka menjadi pasangan yang sangat serasi. Keduanya adalah orang yang bijak, lemah lembut, dan penyayang. Mereka dikaruniai seorang buah hati bernama Umalasari. Kau adalah anak yang sangat cantik, sama seperti ibumu. Di tengah kebahagiaan keluarga kecil Awang Sukma, ada satu rahasia besar yang akhirnya terungkap. Sore itu, Awang Sukma sedang tertidur lelah sepulang bekerja. Sementara itu, di lumbung padi, terdengar suara ayam hitam yang ribut di atas lumbung. Hush, hush, aduh, jangan makan padiku, hush. Apa ya isi lumbung ini? Ini selendangku. Ternyata selama ini suamiku sendiri yang menyembunyikannya, sehingga aku tidak bisa pulang ke kayangan bersama kakak-kakakku. Putri bungsu pun mengenakan selendangnya dan mengambil Kumalasari yang belum genap 1 tahun. Tangisan Kumalasari didengar oleh Awang Sukma. Ia pun bangun dari tidurnya dan mendapati istrinya menggunakan pakaian putih. Rawatlah ia. Jika ia merindukan ibunya, ambillah 7 biji kemiri dan masukkan ke bakul, lalu goncangkan bakul itu dan lantunkan lagu dari Sulung Kanda. Maka adiknya akan menjumpainya. Tidak, maafkan kakanda. Dari kejadian itu, Awang Sukma melarang keturunannya untuk memelihara ayam hitam yang dianggap pembawa sial itu. Telaga tempat bertemu Awang Sukma dan putri bungsu itu disebut Telaga Bidadari. Terletak di Desa Pematang Gadung, Provinsi Kalimantan Selatan. Sudah selesai ya videonya. Sudah terjawab semua? Kira-kira judul ceritanya tadi apa? Nabila Awang Sukma dan Telaga Bidadari. Tokoh utamanya kira-kira siapa? Siapa? Awang Sukma. Kenapa sih Pak Awang Sukma di kalian jawab tokoh utama? Karena namanya sering muncul. Awang Sukma yang sering ada di dalam cerita. Tokoh utamanya Awang Sukma.
ada yang berani maju ke depan buat menuliskan siapa sih tokoh pembantunya? Tokoh pembantunya Asia Kakak dan kalian sampai pembantu. Ada yang berani? Saya Pak. Tidak, Pak. Masuk. Tokoh pembantunya ada dua. Putri bungsu itu masuknya boleh menjawab putri bungsu atau bidadari ya. Boleh menjawab putri bungsu atau bidadari. Kumalasari boleh. Jawaban yang tepat itu Kumalasari. Tapi kalau kalian nanti waktu nyimak tadi, namanya siapa ya yang satunya gitu. Kalau nggak tahu, kalau kalian cuma tulis anak itu juga nggak apa-apa ya. Tokoh pembantunya putri bungsu atau bidadari dan Kumalasari atau anak. Terus sekarang yang tokoh protagonis. Protagonis itu yang baik atau yang jahat? Baik. Yang baik bidadari. Kenapa bidadarinya baik? Kenapa dia disebut tokoh protagonis? Karena penjelasan dulu. Karena kan selendangnya sudah diambil ya, tapi dia tidak setelah mengetahui selendang ini loh, di sini loh sekarang ini. Tapi dia tidak marah, tapi dia langsung menggunakan selendangnya untuk kembali ke kayangan ya. Protagonisnya apa? Antagonisnya Awang Sukma. Benar atau tidak? Nah, antagonis itu yang baik atau jahat? Baik atau jahat? Yang jahat. Awang Sukma. Kenapa Awang Sukma disebut jahat atau antagonis? Karena mengambil atau mencuri selendang bidadari. Kira-kira tokoh protagonisnya ada atau tidak? Di jawaban Saukil, protagonisnya dia jawab Kumalasari. Kumalasari itu siapa? Anaknya bidadari. Ini termasuk tokoh protagonis karena bidadari itu sudah kembali ke kayangan. Kalau misalnya Kumalasari itu pengen ketemu sama bidadari, ketemu sama ibunya kanan, nanti katanya disuruh ambil sebuah kemiri ya.
ya antara awak sukma dan bidadari. Dari menyimak cerita tadi sudah paham semua tentang tokoh utama, tokoh pembantu atau tambahan, protagonis, antagonis, antagonis, sudah paham? Kalau sudah paham, setelah ini Pak Laku mau membagikan kalian soal ini. Pak Laku kasih waktu 20 menit, jadi nanti di pukul 9 tepat jam 9 pas dikumpul. Kalau misalnya sudah selesai semua atau sudah selesai, nanti boleh dikumpul langsung ya. Dibaca dulu soalnya, dipahami ya. Belakang dulu. Jangan lupa ditulis nomor absen, nama, hari apa, hari acara kali maksudnya. Ditulis nggak apa-apa kalau tahu. Jadi ya tulis. Baca, dipahami. Kalau ada yang kesulitan, boleh ditanyakan nanti Pak Laku keliling. Ada 10 soal ya, pilihan ganda semua. Kalian jawab, silang. Dipahami dulu, nggak usah buru-buru.
Sudah, Kak. Sudah ada yang selesai? Sudah. Namanya sudah. Gak usah. Sudah. Sudah. Nah ya. Mana lagi yang sudah selesai? Jadi dulu ya Pak Kasih sampai nomor yang bisa.
sudah malah dikoreksi semua. Nggak ada berapa yang sudah menjawabnya benar semua. Ada juga yang masih ada yang beberapa yang salah. Ini dari Fatur, Hero, Oma, itu mana? Sudah ya, sudah tahu hasilnya? Sudah. Siapa yang dapat 100? 2 anak yang dapat 90. 1 anak yang dapat 80. Ada 5 anak. Ya. Jadi sebagian besar sudah banyak yang paham. Ini sudah mau ke akhir pembelajaran. Lalu kasih pemulasan atau penguatan materi tadi. Tadi kita di awal sudah membahas yang pertama tentang sakit. Sakit itu ada yang sakit ringan, ada yang sakit berat, ada yang harus dibawa ke rumah sakit, ada yang cukup di rumah saja ya. Terus penyebab penyakit, contohnya pilek, penyebabnya apa? Hujan-hujanan, terus apa lagi? Minum-minuman, minum es terus gitu ya biasanya. Tuh, ini contohnya tadi kita bahas tentang penyakit. Terus tadi juga bahas sarapan itu penting ya. Kalau siapa yang nggak sarapan, nah itu besok harus sarapan. Terus bahas tentang tokoh utama, tokoh pembantu, antagonis, protagonis, protagonis. Tadi juga sudah ada 5 anak yang membaca nyaring, sudah lancar semua, alhamdulillah. Jadi tokoh berdasarkan fungsinya itu ada berapa? 2. Ada 2, apa aja? Tokoh utama dan tokoh pembantu. Yang laki-laki tokoh berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 2. Apa aja? Tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, tokoh utama itu apa sih? Apa tokoh utama? Tokoh yang sering muncul dalam cerita. Kalau tokoh pembantu apa? Tokoh yang paling selalu beberapa kali. Kalau tokoh pembantu tokoh yang sekali atau beberapa kali muncul agar membuat cerita menjadi lebih menarik. Kalau berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi berapa? 3. Apa aja? Protagonis, antagonis, antagonis. Protagonis apa pengertiannya? Baik. Tokoh yang mempunyai sifat positif atau baik. Antagonis, Tokoh yang sombong atau tokoh yang memiliki sifat buruk. Contohnya yang tadi seperti apa? Yaitu sombong. Tritagonis apa? Tokoh yang bersifat sebagai penengah dalam sebuah cerita. Yang sebagai penengah itu membuat sing ngakurke, yang membuat akur, jangan berantem dan baik. Itu tokoh cerita. Ada yang mau ditanyakan? Sudah maksud semua? Untuk pembelajaran hari ini, Pak Ratu minta saran agar pembelajaran kedepannya menjadi lebih baik. Ada yang mau memberi masukan? Saya Pak. Ya, Nida. Pelajaran ini sangat menyenangkan. Pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Nida senang, mungkin senang lihat nonton cerita, terus nonton film, itu mungkin senang ya. Besok diusahakan seperti ini lagi. Ada yang lain? Saya
Kemudian akhlak belajar berkelompok. Ya mungkin kita menyesuaikan materi selanjutnya. Kalau misalnya memungkinkan, nanti kita belajar berkelompok agar melatih kerja. Belajar berkelompok melatih kerja sama ya. Sudah waktu sudah mau habis ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Amin ya. Para doa ini bila taufiq walhidayah.